Terima kasih Anda masih menyaksikan catatan Kompas Sulsel bersama saya Hendra Bakti. Saudara, dapur SPPG di Makassar, Sulawesi Selatan terpaksa berhenti beroperasi. Pagu anggaran yang kurang membuat 3.000 siswa di 10 sekolah tak lagi menerima makan bergizi gratis. SPPG di Kecamatan Panakukang ini terpaksa berhenti beroperasi sejak sepekan terakhir. Seluruh karyawan dirumahkan imbas kurangnya pagu anggaran yang diberikan pemerintah. Mitra SPPG bilang saat ini pagu anggaran yang mereka terima sekitar Rp6.500 per porsi, jauh dari standar yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Bulan 2 sampai sekarang, Pak. Sekarang ini tutup kenapa? Sudah berapa lama tutup? Sudah sepekan ini tutupnya. Jadi karyawannya berapa banyak yang... Lebih 50, kasihan menganggur. Oh, itu dirumahkan sama... Dirumahkan, iya. Itu batas waktunya sampai kapan? Saya belum tahu pasti ini, Pak, kapan. Apa alasan informasinya kenapa sampai tutup ini dapur? Saya juga belum kurang tahu pasti, tapi ku dengar masalah anggaran itu pagunya. Oh, dipotong atau Nggak tahu pasti. Berapa biasa dia dapat pagunya dibayar? Nggak ku tahu pastinya ya sih, Pak. Kalau saya dengar sih berita-berita biasa 10.000. Tapi nggak tahu sekarang kenapa bisa 6.500. Penutupan SPPG ini membuat 3.000 siswa di 10 sekolah, baik SD hingga SMP, tak lagi menerima makan bergizi gratis. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Sebanyak 300 siswa SD Tama Maung 1 di Makassar tidak lagi menerima makan bergizi gratis pasca penutupan SPPG 02 Panakukang. Sepekan terakhir, siswa SD Tama Maung 1, Kecamatan Panakukang, Makassar, sudah tidak lagi menerima makan bergizi gratis. Hal ini imbas dari ditutupnya SPPG Tama Maung yang menjadi penyalur bagi 10 sekolah di kecamatan ini. Pihak sekolah bilang sudah meminta orang tua menyiapkan bekal secara mandiri untuk menyiasati terhentinya penyaluran MBG. Hari Senin kemarin. Ini kan hari Senin sekarang, hari Senin minggu lalu. Sudah sepekan? Ya, sudah sepekan, ya. Itu alasannya sampai berhenti apa itu Pak? Masalah alasannya saya tidak tahu dari SPG, yang jelasnya karena di kami itu, di sekolah kami khususnya, ada khusus tangan koordinator MGB ini. Jadi itu misalnya, itu menyampaikan ke grup kami di sekolah ini, bilang, tapi kita sampaikan di wali kelas masing-masing, agar wali kelas menyampaikan siswa bahwa hari Senin tanggal kemarin itu, hentikan itu sebenarnya saja. Meski kecewa, orang tua berharap agar pemerintah mengkaji kembali SPPG untuk penyaluran MBG. Sebenarnya semenjak ditutup agak kecewa karena sebelumnya itu kita tidak repot lagi menyiapkan makanan untuk anak-anak untuk ke sekolah, tapi semenjak ada makanan gratis itu ya alhamdulillah agak ringan kita orang tua. Bu, ini sudah berapa lama sebenarnya didapat di sini MBG-nya? Sekitar kurang lebih 4 bulan. 4 bulan. Terus berhenti? Kapan terjadi? Mulai minggu yang lalu. Ya. Itu apa informasinya berhenti? Kenapa? Ya katanya karena banyak orang tua yang merasa nanti makanannya ada yang ada yang basi, ada yang siswa yang keracunan. Jadi orang tua merasa cemas dan was-was. Tapi selama ini waktu terima makanan ada keluhan atau apa? Tidak ada. Untuk sementara ini tidak ada. Tapi alasan dari sekolah kasih ada informasi berhenti apa itu? Kurang tahu juga apa. Iya, belum tahu. Sebelumnya, penutupan SPPG 02 Panakukang menyusul pagu anggaran yang kurang yang berimbas penyaluran makan bergizi gratis ke sejumlah sekolah terhenti. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Sementara itu di Ambon, kantor pelayanan pemenuhan gizi Ambon menutup sementara 3 dapur SPPG. Penutupan dilakukan setelah ditemukan kasus keracunan siswa usai santap menu MBG. Kasus keracunan menu MBG yang menimpa puluhan siswa di Kabupaten Maluku Barat Daya, Kota Tual, dan Ambon membuat kantor pelayanan pemenuhan gizi Ambon menutup sementara 3 dapur SPPG. Penutupan dilakukan untuk mengevaluasi standar kebersihan dan keamanan pangan.
Selain 3 dapur tersebut, evaluasi juga akan dilakukan di seluruh dapur SPPG. Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Ambon pun kini mewajibkan setiap SPPG yang masih beroperasi memiliki sertifikat layak higienis sanitasi. Ada satu harinya mereka beroperasi yang sekarang sudah diberinya tutup. Jadi sementara ini ditutup sampai tidak tahu kapannya, sampai dengan pengurusan persyaratan yang mereka lengkapi dulu, baru bisa mereka beroperasi kembali. Jadi selain itu mereka tinjau kembali dapurnya, setelah memang layak untuk dilakukan operasi baru mereka beroperasi. Untuk kejadian yang terjadi itu kan 3, satu di MBD, satu di Tual, dan satu di Ambon. Semuanya dapurnya ditutup. Pasca ditemukan kasus keracunan menu MBG, Pemkot Kota Ambon dan Kota Tual menetapkan kasus keracunan ini sebagai kejadian luar biasa. Untuk evaluasi itu kita langsung melakukan rapat koordinasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan dalam bulan depan ya. Karena kita memang masih mengumpulkan semua data-data, jadi supaya nanti kita pada evaluasi itu akurat gitu ya. Sementara di Kabupaten Maluku Barat Daya, Pemda setempat masih menunggu hasil laboratorium sebelum mengambil langkah atas kasus keracunan menu MBG. Tim Liputan Kompas TV Ambon, Maluku. Anda baru saja menyaksikan informasi terakhir kami dalam Kompas Sulsel sepekan kali ini, saudara. Saya Indra Bakti, terima kasih telah bersama kami di Kompas TV Independen Terpercaya. Selamat pagi, selamat beraktivitas, semoga sukses dan sampai jumpa.
Anda masih menyaksikan Kompas Sulsel Sepekan di Kompas TV Independen Terpercaya. Saudara, seorang guru SD di Makassar, Sulawesi Selatan dilaporkan ke polisi usai diduga melakukan pelecehan seksual pada siswinya. Pelaku menjalankan aksinya dengan modus les privat. Orang tua siswi SD di Makassar, Sulawesi Selatan ini mendatangi UPTD PPA Kota Makassar. Mereka hendak melaporkan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan salah seorang guru berinisial IPT di tempatnya bersekolah. Dalam laporannya, pelaku juga wali kelasnya itu lakukan pelecehan seksual dengan modus les privat. Pelecehan seksual diduga dilakukan di sebuah rumah kontrakan di wilayah Kecamatan Piringkanaya, Makassar. Les privat yang dilakukan dalam satu rumah itu diduga terjadi salah satu rumah les privat itu modusnya. Jadi dia seolah-olah melakukan les privat terhadap korban dan melakukan aksinya di dalam proses les privat itu. Kalau untuk informasi sih ini jumlah korbannya apakah masih satu orang yang melapor atau sudah lebih dari? Kalau untuk saat ini yang masuk di UPTD PPA hanya satu dan tidak menutup kemungkinan pihak APH dalam hal ini penyidik bisa melakukan pendalaman, bisa saja ada korban lain. Tapi ini baru dugaan Pak ya, seperti itu. Upaya koordinasi dengan pihak sekolah korban ada? Kan mengingat ini yang diduga sebagai pelaku adalah guru. Ya, betul. Kalau terkait itu, Kepala Dinas sudah koordinasi dengan pihak Kepala Dinas Pendidikan terkait dengan kasus ini seperti itu. Nanti pendamping kasusnya yang akan koordinasi langsung dengan pihak sekolah. Selain melapor ke UPTD PPA Kota Makassar, orang tua korban juga telah melapor ke polisi. Polisi akan melakukan pemeriksaan kepada pelaku dan juga korban. Seorang wali murid, orang tua murid bersama anaknya yang diperkirakan telah dilakukan pelecehan oleh seorang gurunya, wali kelasnya. Kemudian korban tersebut sudah datang di Polres Makassar untuk melaporkan kejadiannya. Jadi tindak lanjutnya seperti apa? Sampai saat ini jadi penyidik Polres Tabes Makassar ya, dalam hal ini unit PPA masih mendalami laporannya, kemudian nanti akan dilakukan pemanggilan untuk pemeriksaan terhadap pelaku maupun korban. Korban yang masih kelas 5 SD tersebut telah jalani asesmen dari tim psikologi. Korban juga akan mendapatkan pendampingan hukum dari PPA Makassar selama proses penyelidikan berlangsung. Arif Tirtada, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Dua Sales Promotion Girl atau SPG ponsel terlibat perkelahian di salah satu mal di Kota Makassar. Perkelahian terjadi lantaran mereka berebut pembeli. Inilah rekaman perkelahian antar kedua SPG ponsel yang terjadi di salah satu mal yang ada di Kota Makassar. Video ini seketika viral di media sosial. Polisi dari Polsek Wajo Kota Makassar yang mendapatkan laporan mendatangi lokasi dan meminta beberapa keterangan sejumlah saksi. Kasus perkelahian terjadi lantaran keduanya berebut pembeli. Sebenarnya untuk MTC Karibosi saat ini bisa dibilang sepi dengan pelanggan, sehingga ketika ada pelanggan maka para sales di sana memperebutkan. Kalau untuk penanganan polisi sendiri sejauh ini seperti apa? Saat ini kami telah menerima laporan dari masing-masing pihak. Jadi saat ini pihak korban sebagai terlapor juga. Namun untuk kedepannya tetap kami beri ruang untuk mediasi sesuai dengan Perkap 8 tahun 2021, dan upaya terakhir yang akan kami lakukan adalah pengadilan. Kedua SPG tersebut alami luka pada bagian lengan dan juga wajah. Sementara polisi kini lakukan penyelidikan, apalagi kedua pelaku perkelahian juga telah melaporkan kasus ini. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Lebih dari 100 TKI ilegal dideportasi dari Malaysia melalui pelabuhan Nusantara Kota Parepare. Mereka dipulangkan dengan berbagai masalah, mulai dari dokumen hingga kasus kriminal.
Dengan menggunakan kapal Prince Soya, sekitar 168 pekerja migran Indonesia ilegal ini tiba di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Para pekerja migran ini dipulangkan dari Malaysia dengan berbagai masalah, termasuk kasus kriminal hingga kelengkapan dokumen. Daerahnya di ini Sinjai. Sinjai. Ya, orang tuanya Sinjai, tapi kerja di sana. Kerja apa di Kelapa Sawit. tiba-tiba dideportasi? Sebab paspornya overstay di sana. Para pekerja migran ini umumnya bekerja sebagai karyawan di perusahaan perkebunan sawit. Ini yang dipulangkan ada 168 orang. Ini asalnya dari mana-mana? Ini kalau sesuai data yang kami peroleh ini, dari luar Sulawesi Selatan ini sebanyak 73 orang. Ya, kemudian Sulawesi Barat ada 11 orang. Sulawesi Selatan itu sisanya Sulawesi Selatan. Seluruh biaya pemulangan ditanggung oleh pemerintah, terkecuali jika ada keluarganya datang menjemput, kita bisa memberikan pengobatan kepada keluarga untuk menjemput. Nah, tapi kalau mereka tidak punya biaya, pemerintah akan menanggung semua biaya pemulangannya. Para pekerja migran ini nekat merantau karena kebutuhan ekonomi. Petugas Pos Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P4MI memastikan seluruh biaya pemulangan ditanggung pemerintah. Sudin Samsudin, Kompas TV Parepare, Sulawesi Selatan. Polda Sulawesi Selatan memusnahkan 44 kg narkoba jenis sabu hasil sitaan di Pelabuhan Nusantara Parepare, Sulawesi Selatan. Barang haram tersebut disita dari seorang kurir yang membawanya dari Kalimantan. Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan memusnahkan 44 kg narkoba jenis sabu. Barang haram tersebut disita dari seorang kurir di Pelabuhan Nusantara Parepare, Sulawesi Selatan pada 5 September lalu. Sebelum dimusnahkan, sabu terlebih dulu dilakukan pengujian tim Lab 4 Polda Sulsel untuk memastikan keasliannya. Pemusnahan sabu dilakukan dengan cara dibakar di mobil insinerator milik BNNP Sulawesi Selatan di halaman Polda Sulawesi Selatan. Bulan Januari sampai dengan bulan September, kasus narkoba yang telah ditangani sebanyak 2.135 kasus. Kemudian tersangka ada 3.212. Ini yang terdiri dari 3.013 laki-laki dan 199 adalah perempuan. Sabu 44 kg ini disita dari seorang kurir berinisial AA. Kurir tersebut membawa narkoba dari Samarinda, Kalimantan Timur. Pelaku dijanjikan upah 8 juta rupiah untuk setiap bungkus sabu untuk dibawa ke Kabupaten Pinrang. Polisi kini masih mengejar pemesan sabu berinisial A. Terkait dengan penangkapan ini, memang ini berawal dari adanya laporan masyarakat, sehingga kami dari Polres Parepare dengan Polsek KPN Parepare dan juga Satpol Polres Parepare melakukan penyelidikan sehingga ditemukan barang bukti sebanyak 2 karung putih itu berikut dengan tersangka A. Hingga September 2025, Polda Sulsel telah mengungkap 2 lebih kasus narkoba dengan jumlah tersangka 3.212 orang. Adapun narkoba yang disita mencapai 122 kg sabu, 7.000 lebih butir ekstasi hingga 9 kg ganja. Arif Tirtana, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Dapur SPPG di Makassar, Sulawesi Selatan terpaksa berhenti beroperasi akibat anggaran yang kurang. Kami hadirkan informasi lengkapnya di catatan Kompas Sulsel sesaat lagi.
Kebakaran terjadi di pemukiman padat penduduk di Jalan Rajawali 1, Makassar. Asap hitam disertai kobaran api membuat panik warga. Sebanyak 12 unit armada pemadam kebakaran diturunkan ke lokasi. Titik api yang berada di gang sempit hingga petugas harus menarik 5 selang sepanjang 100 meter. Setelah berjibaku selama setengah jam, api baru dapat dipadamkan. Akibat kebakaran, 3 rumah warga hangus terbakar, sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. Informasi dari teman-teman di lapangan itu ada 2 rumah, 1 berdampak. Nah, jadi tadi itu informasi masuk ke kami itu sekitar jam 9.30. Informasi masuk ke Mako, kami luncurkan 3 regu, kurang lebih 12 unit untuk lokasi kebakaran. Pak, ini kan dalam gang sempit, apa tadi menarik selang panjang itu seperti apa Pak ini? Iya, tadi kita gunakan sampai 5 selang. 5 selang kami gunakan untuk menjangkau lokasi TKK-nya. Berarti tarik selang panjang ya Pak? Ya. Berapa meter tadi itu kira-kira Pak? Kira-kira tadi itu ya sekitar 100 meter sampai 150 meter. Itu untuk pemadaman berapa lama Pak dibutuhkan? Tadi kami butuhkan itu sekitar setengah jam sampai api kami dapat kuasai. Setelah itu